Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel saya. Nah, di kesempatan kali ini saya sedang berada di rumahnya Om Bambuluhan. Kalian bisa lihat di belakang sana. Saya sedang bersilaturahmi dengan Om Bambuluhan. Saatnya kita berbincang-bincang mengenai bagaimana tips untuk bagi teman-teman semua ketika akan transaksi online, beli ikan lohan online, dan kalian harus pastikan seller yang bertanggung jawab, yang istilahnya menggaransi ikan kalian aman sampai tujuan, baik itu packing, pengiriman, dan lain-lain. Nah, di sini nanti kita akan bahas bersama Om Bambuluhan. Ini saya sedang bersama dengan Om Bambuluhan. Selamat siang Om Bambu, gimana kabarnya? Selamat siang. Oke. Alhamdulillah Mas Beno. Alhamdulillah baik sehat. ya. Salam Bambuluhan Jogja. Ya. Selamat yang puasa, selamat menjalankan ibadah Pada puasa. puasa. Semoga lancar sampai di akhir Ramadan ya Pak ya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekarang kita mungkin akan bahas mengenai bagaimana sih Pak, ketika kita misal dari Facebook nih, kita melihat ada ikan lohan bagus dari Facebook, Iya. sedangkan kita tidak kenal nih sellernya. Kita hanya melihat review-review di profil-profil di Facebook, di Instagram. Kita cukup tahu dari teman-teman bahwa oh ini sudah banyak nih dia kirim-kirim ikan. Nah, bagaimana untuk kita memastikan dan meyakinkan diri kita bahwa oh ini seller yang jujur, yang baik? Ada nggak tips dari Om Bambuluhan sendiri mengenai tips-tips ini gitu, biar teman-teman juga nanti paham gitu. Iya. Ya, dalam hal transaksi online saat ini saya kira teman-teman runners ini sudah sangat terbiasa, baik dari Facebook, Instagram ataupun dengan YouTube ya. Terutama buat pemain-pemain baru atau penghobi baru. Jadi biasanya terkadang itu suka terlena ya, lihat ikan bagus, murah, Betul. tapi karena Anda pemain baru nggak kenal apakah sellernya itu memang sudah lama Bermain di dunia lohan. perlohanan, atau mungkin juga Baru juga. baru, atau mungkin juga ada niat Oke. tidak jujur gitu ya. Itu saya kira ini sayang sekali ya, jadi harus kita lawan juga, karena jangan sampai penghobi baru ini juga jadi tuman atau kapok ya. Oke. Tapi saya kira pengalaman saya berkecimpung di lohan bisa saya share di YouTube-nya Mas Beno, Oke. dengan harapan artinya pengalaman pahit yang pernah saya alami tidak pernah akan Anda alami. Dalam hal ini yang perlu kita perhatikan, siapa yang mengupload ikan itu, coba buka Facebooknya. Profilnya. Dari profilnya kan bisa ketahuan tuh sudah berapa lama teman yang Seller. upload itu atau seller itu berkecimpung di bidang Perlohanan. Itu kan bisa kelihatan tuh, apa dia cuma buzzer atau apa itu Atau kelihatan. cuman penjual pembaru atau memang udah lama gitu Pak ya? Iya, dia pernah upload ikan sudah berapa tahun. Kalau cuma setahun ya nggak ada salahnya kita Oke. coba cek ke siapa saja yang menanggapi di situ, tanya kenal nggak sama si Betul. seller. Artinya kita memastikan ke teman-teman yang lain juga ya. Iya. Untuk kalau kita akan membeli itu, apakah kita perlu tanyalah teman-teman kita di perlohanan ini kenal nggak sama seller A gitu misalkan ya gitu. Iya. Untuk lebih yakinnya ya Pak ya. Nah, lebih meyakinkan lagi kalau dia memang sangat mengenal ikannya ya, terutama Seriannya. serian ikannya itu apa, itu penting itu. Kalau dia bilang nggak tahu atau dapat dari ini, nah itu nggak apa-apa, kita menyelidiki dulu untuk memastikan bahwasannya Apakah seller benar itu gitu ya? cukup bisa dipercaya. Oh, oke. Nah itu yang harus diperhatikan pertama ya. Gitu. Apalagi kalau kita lihat ikannya bagus, harganya kok murah. Kok murah? Nah itu kan kita juga Itu perlu curiga. curiga gitu ya. Jangan semata-mata karena ikan bagus terus murah terus kita harus langsung beli. Yang Jangan, pasti kita harus ono lidikin. rego, ono rupo. Betul. Itu saya kira hukum yang tidak bisa diterbatakan, kecuali kalau memang ada orang yang sangat butuh uang ya, jadi ya memang Kebutuhan kadang-kadang mendesak ya. agak tidak relevan yang dijual. Selain kita memastikan seller kita
apakah dia benar-benar seller yang dapat dipercaya atau tidak. Nah, selanjutnya kita harus pastikan apanya nih? Ya, tips selanjutnya yang perlu kita perhatikan bahwasanya setelah kita pastikan sellernya memang sudah cukup malang melintang, Oke. dikenal, track recordnya juga baik. Bagus. Nah, setelah itu yang jelas ketika kita bertransaksi biasanya memang kita harus melunasi ya atau transfer dulu, baru ikan akan dikirim. Jadi artinya kita harus meyakinkan dulu bener ini sellernya, bener ini ikannya, kita mantem dengan ikannya, baru kita transfer ya Pak ya? Iya. Oke. Ya memang biasanya kalau ikan bagus itu rebutan. Dulu-duluan. Nah ini saya bagi ini maksud saya kepada jenengan kalau memang minat pada ikan yang memang ada nilai bagus dan nilai harganya memang cocok ya Anda harus berani menawar dengan tinggi. Betul. Meskipun mungkin golden fish begitu banyak, yang bagus juga mungkin banyak, tapi ya mungkin selera masing-masing. Jadi ya itu masukan juga buat saya, artinya dalam arti ketika ikan kita memang kita jual itu ya memang berkarakter. Ya, harus memiliki karakter sendiri ya Pak ya. Ya. Oke, untuk tips selanjutnya Pak, mungkin untuk kan seller sudah, terus memastikan ikannya sudah. Ya berikutnya Apakah yang bisa ada saya share itu garansi dari ya garansi seller? dari seller itu sudah pasti. Jadi ikan harus sampai pada buyer dalam Pembeli. keadaan sehat dan hidup. Hidup. Artinya ketika buka box, buka packing itu dipastikan ikan benar-benar hidup di dalam plastik Ya. itu gitu ya, dalam packing ya. Ya. Nah, Jadi jangan sampai misalkan kita buka airnya keruh, ikannya lemas. Nah itu tanggung jawab dari seller. Kemudian pengalaman yang saya bisa bagi juga, saya pernah mengirim ikan, ternyata ikan itu sudah sakit. Nah ini yang seringkali tidak terdeteksi ketika kena white spot. Karena Oke. white spot itu kalau nggak di center itu nggak kelihatan. ya. Mungkin malah dikira mutiara. Nah ini hati-hati. Kenapa hati-hati? Jika ikan itu kita kirim lebih dari sehari. Kalau mungkin sehari, hari ini sore atau malam kita kirim, besok pagi sampai, itu mungkin aman. Tapi kalau sampai Lebih 2 hari dari atau 2 2 hari. malam, faktanya saya pernah mengirim itu ikannya ternyata lemes. Dan buyer juga sudah mewanti-wanti, dia coba tolong, tapi ternyata tidak selamatkan. Nah ini artinya tanggung jawab tetap ada di Seller. seller. Terus satu lagi Oke. yang perlu diingat juga buat buyer, tolong kerjasamanya. Jadi misalkan saya, terutama untuk ikan-ikan besar ya, yang mungkin di atas 15 cm lah, gitu. Jadi karena resiko bocor itu sangat besar. Sehingga kenapa saya katakan kerjasama. Jadi kalau ikan itu memang sampai pagi ya tolong langsung diambil, langsung dibuka dan diamankan. Ya, betul. Itu paling, saya kira itu paling aman. Jangan sampai kadang-kadang ini pagi sampai karena hari kerja kita sambil kita ambil ikannya masih tunggu di mobil, baru malam pulang dibuka nggak tahu ikan mati. Nah ini kan Iya. merugikan seller, buyer dan Tentunya. seller juga. Sorry, seller ya. seller terutama karena sebenarnya ikan mungkin pada saat pagi masih sehat karena Ketika jenengan bukanya masih malam, nggak taunya bocor, air habis, ikan lemas, bahkan bisa mati ya. Dan ini memang yang harus diperhatikan ya, artinya nggak semata-mata pembeli seenaknya sendiri masa bodoh dengan hal ini. Artinya kita harus kerjasama. Ketika paketan datang ya kita harus segera buka atau kita minta tolong orang lain untuk segera membukanya. Iya. Walaupun dari seller sendiri itu menggaransi ikan sampai tujuan itu hidup. Nah terkadang dari seller pun menggaransi ikan sampai hidup, tapi kan kita juga harus memikirkan kualitas ikan itu sendiri. Kita mendapatkan ikan yang seperti itu susah, tidak menutup kemungkinan dengan harga yang sama, kualitas ikan pun sama. Itu kita harus pikirkan di sana gitu loh. Jadi jangan semata-mata seller menggaransi ikan itu terus kita seenaknya nanti untuk membuka paketan itu ya Pak ya. Iya. Artinya kerjasama itu tadi ya. Terus yang berikutnya ketika ikan sampai tolong dicek kembali apakah ikan itu benar. Oh ya. Nah itu penting karena jangan sampai sudah 2-3 hari baru Anda komplain. Saya kira nggak fair juga. Saya kira 1 kali 24 jam itu adalah kesempatan kita memastikan Oke. itu ikan benar, ikan tidak cacat, ya. Nah Anda harus cek betul karena kadang-kadang
Mungkin buyer juga tanpa sengaja juga bisa ya, karena Saking banyaknya yang dikirim, Yang dikirim. sebenarnya dia nggak ngecek satu. Kecuali Bisa. kalau dia punya pegawai ya, bisa kita jadi ketukar. positive thinking Ah. saja. Jadi saya kira juga 1 kali 24 jam bisa dicek ikannya itu benar, ada cacat atau tidak, sehingga ikan masih bisa ditukar. Oke Om Bambu, ini ada pertanyaan dari saya pribadi yang sangat menarik nih. Bagaimana sih tips dalam memilih ikan lohan ketika kita beli online? Terkadang kan kita menanyakan pada seller nih, apakah ikan itu benar-benar jantan, dan apakah nanti ketika kita udah berapa lama sampai di rumah kita rawat ternyata kok jadinya betina. Nah, bagaimana sih tipsnya ketika kita menanggulangi akan membeli ikan seperti itu gitu loh? Apa kita harus memastikan kepada sellernya untuk menjamin bahwa ikan itu benar-benar jantan, ya, atau kita harus menanyakan ulang pada sellernya gitu? Ya, jadi menarik ya. Jadi pada kenyataannya biasanya untuk serian-serian yang sudah punya nama itu pasti tidak akan mengeluarkan Betina. artinya ternakannya itu betina keluar, sehingga dia sangat teliti. Maka dari itu biasanya dia akan mengeluarkan lohannya itu di ukuran 7 cm Sentian. ke atas, Artinya udah jarang yang 7 cm ke bawah, yang sudah kelihatan Ya. jenis kelaminnya ya gitu. karena berharap pada ukuran segitu jenis kelamin sudah bisa dipastikan jantan atau betina. Oke. Akan tetapi kalau pengalaman saya sendiri, saya menggaranti jika Oke. yang saya keluarkan itu ternyata Betina. setelah berapa lama dia nelur, ya, mungkin biasanya ya seminggu 2 minggu lah, itu masih kita garanti ya. Jadi khawatirnya kalau kelamaan ikan sudah berubah, Betul. mungkin niat tidak baik juga bisa, ikannya ditukar dan sebagainya, itu bisa. Tapi biasanya kalau saya memang saya garanti, artinya kalau memang betina itu bisa ditukar. Bisa ditukar. Berarti kita juga harus memastikan ketika kita membeli online pada seller yang lain, ya kita harus perjanjian di awal itu harus, Ya, harus jelas clear. ya. Artinya Kita ketik- beli betina atau jantan, jantan. Misalkan saya sellernya tidak tahu nih jenis kelaminnya apa. Nah, dan tidak menjamin. berarti berhak dong untuk dari bayarnya untuk mempertimbangkan lagi ya. Artinya Ya, kalau yakin sudah diambil, diputuskan, kalau nggak yakin ya jangan diambil gitu ya. jangan diambil. Nah, itu harus diperhitungkan juga gitu ya. Oke, saya kira itu untuk pemilihan ikan atau meyakinkan kita dalam pembelian online ya. Oke bosku, itulah tadi tip bagaimana dari Om Bambu Lohan dalam memilih ikan dari online dan bagaimana cara membeli online. Nah, semoga apa yang Om Bambu Lohan sampaikan, yang kita sampaikan itu bisa bermanfaat untuk kalian. Dan mungkin dari Om Bambu ada yang mau ditambahkan atau cukup? Saya kira cukup ya. Cukup ya, oke. Oke, saya kira itu. Jaga kesehatan selalu. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Di kondisi yang seperti ini, kita diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki tentunya ya, Om Amin. Bambu ya. Oke. Tunggu kelanjutan video ini terkait tentang bagaimana packing yang aman dan tepat sampai ke rumah tujuan ketika kita dalam membeli lohan. Tip dari Om Bambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jenong dari Jogja. Bye bye.